Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada kesempatan kali ini saya Afan Nur Kamal, mahasiswa semester 4 Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Islam Nahdlatul Ulama atau INISNU Temanggung akan menyampaikan materi tentang polemik hukum membaca sholawat setelah azan. Hukum membaca sholawat setelah azan ini kita akan bahas melalui rangkaian-rangkaian materi. Yang pertama adalah latar belakang, polemik, analisa, dan solusi. Langsung saja ke materi yang pertama tentang latar belakang. Bila difahami lebih mendalam, seringkali sebuah laku ibadah itu memiliki nilai ganda. Yang pertama, nilai spiritual yang berorientasi kepada Allah Subhanahu wa taala atau hablum minallah, dan sisi yang kedua yaitu adalah sisi nilai sosial atau hablum minannas, menjadi syiar bagi agama Islam itu sendiri. Misalnya sholat Jumat, ibadah haji, adzan, dan perilaku peribadatan lainnya. Akan tetapi sebagian kaum muslimin ini tidak dapat memahami hal ini dengan baik. Malahan sebaliknya, laku ibadah itu menjadi sumber perdebatan yang ujungnya bermuara pada pembelaan ego masing-masing kelompok tertentu. Sehingga yang terjadi adalah saling tuding, saling menyalahkan, saling membid'ah-bid'ahkan antara satu kelompok dengan satu kelompok lain dalam agama Islam. Ya, yang diperdebatkan yang mengenai hukum khatib memegang tongkat dalam sholat Jumat atau hukum berziarah ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan Madinah ketika haji, atau sekedar membaca sholawat setelah azan. Ya, membaca sholawat setelah azan dalam setiap sholat dan masih banyak lagi lainnya. Perdebatan semacam ini tidak harus terjadi apabila kaum muslimin memahami konteks sebuah laku ibadah. Disinilah perlunya klarifikasi hukum berdasarkan pada dalil hadis maupun Al-Quran. Seperti dalil seputar pembacaan sholawat kepada Nabi setelah azan yang asal hukumnya sebenarnya adalah sunnah. Ya, mari kita bahas dalil tersebut. Polemik, ya, sebagian kaum muslim tidak memahami hal ini dengan baik, malahan sebaliknya, ya, seperti yang saya katakan tadi. Ya, polemik itu adalah sebuah perdebatan yang memang itu dimunculkan oleh masyarakat Islam sendiri. Asalnya kenapa? Ya karena masing-masing dari sebuah golongan-golongan kaum muslimin itu mereka ada yang sudah paham, ada yang belum paham sehingga menyalahkan. Yang sudah paham juga mau memberikan pemahaman kepada yang belum paham, itu mereka juga enggan. Karena apa? Ketika orang yang sudah tidak percaya, maka dia seperti apapun juga tidak akan percaya. Ya, kita akan bahas dalilnya. Seputar pembacaan sholawat kepada Nabi setelah azan yang asal hukumnya adalah sunnah dan tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya para ulama ini. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, hadis nomor 384, dan diriwayatkan oleh Abu Dawud, hadis nomor 523. Ya, artinya ketika kalian mendengarkan azan maka jawablah, kemudian setelah itu bacalah sholawat kepadaku. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Ya. Kemudian analisis dari permasalahan. Ya. Imam Ibnu Abidin dalam Hasyiahnya mengatakan bahwa pendapat yang didukung oleh madhab Syafi'i dan Hambali adalah pendapat yang mengatakan sholawat setelah azan adalah sunnah bagi orang yang azan dan orang yang mendengarkannya. Para ulama memberikan penjelasan bahwa pada hakikatnya pujian-pujian setelah azan adalah dalam kategori bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Sedangkan pengamalan puji-pujian secara populer baru mulai sekitar tahun 781 Hijriah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Abidin dalam kitab Hasyiah yang merujuk pada pendapat Imam As-Sakhawi dalam kitab Taj al-Jami. Ada dijelaskan bahwa
membaca sholawat setelah azan adalah sunnah, baik bagi orang yang azan maupun orang yang mendengarkannya, dan boleh mengeraskan suara. Pendapat inilah yang didukung oleh kalangan madhab Syafi'iyah dan kalangan madhab Hambali. Kemudian di dalam sebuah kitab Wasiatul Mustafa juga dikatakan oleh Imam Sayyidina Ali karamallahu wajhah bahwasanya Rasulullah pernah mengatakan doa yang tidak akan ditolak adalah doa ketika azan dan iqomah, doa di antara azan dan iqomah. Berarti selain membaca sholawat, ada juga lagi dalil yang mengatakan bahwa doa di antara azan dan iqomah itu merupakan doa yang tidak akan diterima. Ini menunjukkan bahwa jeda antara azan dan iqomah itu lebih baik kita isi menggunakan sholawat, menggunakan berdoa atau berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hal yang diperbolehkan. Ya, solusi ya untuk dari konflik tadi, perbedaan pendapat tadi adalah sebagai seorang muslim yang baik dan berakhlak karimah, hendaknya kita saling muhasabah diri, saling memaklumi dan memahami apabila terdapat perbedaan pendapat dari segi fikih maupun syariat, karena agama Islam memiliki ragam ilmu yang telah diajarkan oleh Rasulullah, kemudian diteruskan para sahabat, begitu pula dengan generasi setelahnya atau khulafaur rasyidin, kemudian diteruskan oleh para tabi'in, nat tabi'in, kemudian para ulama salaf, imam hadis, kemudian imam madhab, ya, kemudian sampai ke ulama-ulama kita di Indonesia. Mereka memiliki sanad ilmu yang jelas. Dari hal ini kita bisa belajar memahami bahwa di dalam agama Islam memiliki ribuan bahkan jutaan ilmu pengetahuan baik fikih, syariat, hakikat, ma'rifat yang belum kita ketahui. Maka kita harus dan wajib belajar mengkaji ilmu agama agar tidak menjadi seorang muslim yang tidak paham agama dan akhirnya mempersempit agama dengan pengetahuan yang kurang luas. Ya, mengklaim sana, mengklaim sini, ya, bukan karena orang lain yang salah, kan tetapi kita yang kurang pengetahuannya. Seperti halnya masalah membaca sholawat setelah adzan tadi adalah suatu hal yang dianjurkan oleh agama dan dasar hukumnya pun jelas dan sahih. Tidak boleh kita mengatakan bahwa hal tersebut adalah perkara bid'ah hanya karena berbeda pendapat. Padahal kita sendiri yang pengetahuannya yang masih kurang terhadap wawasan ilmu agama. Terima kasih. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan atau salah kata, salah ucapan dalam menyampaikan materi ini, penyusun video ini, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk referensi, ini merupakan referensi dari NU Online atau websitenya Nahdlatul Ulama. Ya, kalian bisa kunjungi sendiri, di sana sudah dijelaskan banyak sekali materi-materi tentang peribadatan. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.